Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, jumpa lagi di channel YouTube Nia Hermanto. Apa kabar teman-temanku semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya, dimurahkan rezekinya, dilancarkan segala jalan urusannya, dan tetap semangat. Masya Allah, Alhamdulillah senangnya masih bisa sapa teman-teman semua dan kita berjumpa lagi secara online. Tapi sebelum lanjut ke videonya, boleh dong pada absen dulu nih dari mana aja yang udah hadir nonton video aku ini, boleh tulis di kolom komentar. Untuk video kali ini masih seperti biasa, kegiatan ibu rumah tangga yang kerjaannya selalu berulang-ulang. Kalau nggak masak ya cuci piring, kalau nggak ya bebersih rumah. Kalau udah ada anak ya pasti ngurus anak ya teman-teman. Oke, di video kali ini aku mau masak dulu. Ini aku pertama mau masak nasi dulu. Dan karena masih banyak banget yang bertanya, Mbak Nia masaknya pakai air apa? Air keran. Bukan ya teman-teman, aku masak pakai air isi ulang atau air RO. Dan posisinya galonnya ada di bawah sink wastafel ini. Jadi kalau yang ada di guci itu aku pakai air galon ya, air galon aqua. Jadi kalau yang untuk masak aku bedain. Untuk masak aku pakai yang air isi ulang. Kalau masak pakai air keran itu air PDAM yang pasti banyak kaporitnya dan menurut aku itu tidak layak untuk dikonsumsi. Oke, lanjut sambil kita masak nasi. Di sini aku mau bikin sayurnya dulu. Kalau teman-teman nontonin video aku kemarin-kemarin yang pas aku main di rumah ibu aku dan belanja dengan harga sayuran yang murah meriah, kali ini aku mau masak belanjaan itu. Aku sekarang mau buka ini 2 plastik nangka atau tewel ya teman-teman. Jadi ini aku beli pas di rumah ibu aku. Bisa dilihat sendiri ini banyak banget isinya dan aku mau masak semua 2 bungkus ini. Karena kalau nggak buru-buru dimasak khawatirnya besok dia bakal berair atau berlendir. Karena menurut aku kalau tewel ini kalau dibiarin terlalu lama di kulkas, ini bakalan dia cepet busuk ya. Semisal kita tidak benar cara menyimpannya. Nah ini awal untuk tewelnya ini aku cuci asal aja ya teman-teman, karena setelah ini bakalan aku rebus. Nanti setelah direbus juga bakal dicuci kembali. Oke, tadi sambil aku nyuci tewelnya ini atau nangka muda, aku sambil ngerebus air. Nah ini air dalam kondisi mendidih, dikasih minyak sayur sedikit baru kita masukin untuk nangka mudanya. Kenapa dikasih minyak sayur Mbak? Supaya tidak lengket. Karena nangka itu kan banyak banget getahnya ya teman-teman. Jadi fungsinya minyak sayur seperti itu. Di kompor sebelah ini aku udah didihkan air juga dan aku mau rebus untuk tulang-tulangan ayam. Mbak Nia itu tulangannya dari mana? Ini adalah tulang-tulangan ayam. Kalau semisal aku beli ayam, lalu aku fillet sendiri dagingnya, tulangnya aku simpan di freezer. Jadi bisa kita manfaatin sewaktu-waktu. Oke, sambil ngerebus di sini aku udah siapin semua bahan bumbunya, ada lada, ketumbar, cabai merah keriting, bawang merah, bawang putih, kunyit, jahe, dan aku juga kasih kencur sedikit ya teman-teman biar tambah sedap. Ada daun salam, daun jeruk, lengkuas, dan juga serai. Semua bahan-bahan ini bakalan aku halusin dan di sini aku mau pakai chopper aja. Aku kali ini mau masak sayur nangka muda. Cara masaknya gampang banget dan yang pasti rasanya enak, bisa ngabisin nasi. Dengan modal yang murah meriah, kalau kita bisa gitu ya teman, kita bisa mengolahnya, insya Allah ini bisa jadi makanan yang ternikmat dengan harga yang ekonomis. Oke ya, ini tulangannya udah mateng dan ini bisa dilihat sendiri kalau tulangan itu kenapa ya airnya bisa sekeruh ini. Nah kita balik lagi ya ke rebusan nangka mudanya atau si tewel ini udah empuk ya teman-teman. Tadi aku rebus dengan cara metode 5-37. Jadi bisa hemat gas. Oke, sekarang lanjut di sini aku mau gongso bumbunya terlebih dahulu. Jadi kita tumis bumbunya tanpa menggunakan minyak ya. Karena tadi kita saat ngeblendernya itu kan dikasih air. Jadi di sini kita mengurangi kadar airnya terlebih dahulu. Airnya udah agak menyusut. Di sini untuk bumbu aromatiknya kita masukin ada laos, daun salam, serai, dan juga daun jeruk. Nah lanjut kita baru masukin untuk minyak sayurnya. Nah jadi seperti ini ya teman-teman, kita masak sampai bumbunya matang, sampai tanak, sampai wangi. Lalu kita masukin untuk tulangan ayam ini. Semisal teman-teman punya tetelan atau punya ceker ayam, ini bisa dicampur jadi satu di sini ya.
Lanjut ini juga aku masukin nangka muda yang udah direbus tadi. Jadi setelah kita rebus tadi pertama itu dicuci dulu ya teman-teman untuk mengurangi kadar getahnya itu. Lanjut di sini aku kasih air sedikit dan bakalan aku rebus sebentar. Nah, untuk di kompor sebelah di sini aku mau goreng untuk tahu ya teman-teman sebagai pelengkap. Sebagai pelengkap untuk lauknya, kebetulan di sini aku punya tahu yang dikasih dari ibu aku. Nah, ini aku sambil masak nasi dan ini kalau semisal udah airnya menyusut baru aku masukin untuk santan. Ini adalah santan dari 1 butir kelapa. Nah, bisa dilihat sendiri ya teman-teman, ini tuh kalau tanpa dikasih ayam, modal beli nangkanya itu cuma Rp8.000. Tapi bisa jadi sayur sebanyak ini, senikmat ini, Masya Allah, Alhamdulillah. Nah, di kompor sebelah ini untuk tahunya aku mau angkat dan aku masak tahunya nggak banyak-banyak ya. Karena aku hanya makan berdua dengan suami aku, jadi aku masak tahunya secukupnya aja. Dan aku juga goreng ikan asin. Untuk bumbunya di sini aku masukin gula merah, garam dan juga kaldu. Di sini aku pakai totole rasa jamur. Dan ini udah enak banget, udah wangi banget. Supaya lebih enak lagi, lebih mantul, aku kasih taburan cabai merah utuh seperti ini. Ini adalah cabai galak, jadi kalau semisal sayurnya tidak pedas, tidak terlalu pedas, ini bisa dikeletuk aja. Nah, sayur sebanyak ini buat apa mbak? Kan dimakannya cuma berdua. Aku tuh bingung ya teman-teman, tadi tuh kalau nggak dimasak semua mubazir ya, nanti kebuang jadi busuk gitu. Akhirnya aku masak semua dan ini bisa kita kasih bagi-bagi ke tetangga. Tetangga dikasih sayur matang aja udah enak banget ya, udah bersyukur banget teman-teman. Walaupun sayurnya hanya sebatas sayur nangka seperti ini. Oke, untuk ikan asinnya udah matang, jadi ini ikan asin yang makan cuma aku aja karena suami aku tidak begitu suka ikan asin. Jadi aku goreng ikan asinnya juga secukupnya aja. Oke, ini lauk pelengkapnya udah matang juga. Nah, sebelum aku makan di sini aku mau sendokin dulu buat tetangga aku. Kebetulan ini mangkuk tetangga aku ada di rumah. Aku tuh nggak tahu kenapa. Kalau semisal aku habis dikasih sesuatu dari orang atau dari tetangga sendiri, aku tuh kalau mau mulangin mangkoknya aku kadang suka mikir gitu ya mau diisi apa, karena kan dia pas ngasih aja ini ada isinya, masa iya sih aku balikin itu kosong gitu ya teman-teman. Aku kadang suka nggak enak. Ada nggak teman-teman yang punya perasaan sama kayak aku, kalau semisal habis dikasih sesuatu sama tetangga, kalau kita mau mulangin piring atau mangkoknya itu mikir gitu ya mau diisi apa, karena aku nggak enak aja kalau balikinnya dalam kondisi kosong. Oke, tadi sayurnya udah dianterin sama suami aku minta tolong buat nganterin ke tetangga aku, dan sekarang aku mau lanjut makan bareng suami aku. Nah, ini untuk makannya masih seperti ini, aku belum punya meja kursi makan, jadi ya masih lesehan seperti ini ya teman-teman. Mari makan ya teman-teman, bismillahirrahmanirrahim. Dan makan seperti ini rasanya juga udah nikmat banget, alhamdulillah. Apalagi kalau ngelihat suami itu makannya lahap sampai nambah nasi bercentong-centong, itu rasanya tuh kayak ada apa ya, rasa seneng, rasa bangga, rasa puas tersendiri, ternyata masakan kita itu diterima dengan baik gitu ya. Sebenarnya sih untuk para suami bikin seneng istri itu menurut aku nggak harus berupa dengan uang selalu ya. Kita masak, terus kita masakan kita dihargain aja, kita tuh udah seneng banget ya. Apalagi kalau semisal habis masak, selesai makan, terus piringnya itu dicuci sama suami, kayaknya tuh menurut aku jadi kayak ada rasa kerjasamanya gitu ya teman-teman, menurut aku. Jadi kalau semisal istri yang masak gitu, suami bisa bantu-bantu cuci piring. Atau kalau semisal udah ada anak, di saat istri masak, suami bisa bantu gitu ya, bantu ngurus anak atau jagain anak. Menurut aku seperti itu ya teman-teman. Pokoknya sebenarnya tuh cara menyenangkan istri dengan hal-hal kecil itu menurut aku juga udah bikin seneng ya. Yang penting suaminya itu ngerti gitu. Nah, ini untuk makan seperti biasa aku sama suami sambil nonton film. Jadi ini kebetulan pas makan itu selesai suami aku nunggu pulang kerja. Ini di sore hari sekitaran habis maghrib ya teman-teman, kita baru mulai makan. Karena ya seperti biasa kalau masak sambil ngonten itu yang ada waktunya bisa 2 kali lipat. Nah, ini aku senang banget saat suami aku bilang mau nambah, dan di sini nambahnya juga nggak kira-kira 2 centong. Aku masak nasi itu
langsung habis ya, nyisa sedikit, tinggal satu mangkok kecil gitu nasinya, Masya Allah. Dari situ aja aku udah seneng banget teman-teman. Pokoknya gimana ya, saat ngelihat suami makannya nambah-nambah tuh aku cuma iya, batin alhamdulillah, terus sambil nyengir-nyengir sendiri aja gitu. Padahal ini untuk masakannya juga dengan budget yang hemat, budget yang murah meriah. Karena pas aku beli nangka muda ini tuh 2 bungkus harganya 8.000 teman-teman. Terus aku beli santan harganya 8.000, 16.000. Untuk tulangannya aku nggak beli karena masih punya stok tulangan yang ada di kulkas, jadi bisa dimanfaatkan. Nah, pesan dari aku semisal teman-teman beli ayam filet, lebih baik di filet di rumah aja ya. Jadi nanti untuk tulangannya bisa disimpan seperti itu, bisa untuk campuran sayur nangka seperti ini, atau bisa untuk campuran sayur sop, itu juga enak ya teman-teman. Oke, ini selesai masak, selesai makan, aku lanjut untuk cuci piring. Karena ini udah malam, jadi ya biar rapih aja ya, sekalian gitu ya teman-teman. Ini aku nyuci piring aja, dan suami aku tadi lagi ngepel, tapi aku nggak rekod. Biasanya tuh kalau udah selesai makan gitu, tugas suami aku nyapu ngepel di depan TV situ, dan aku urus di dapur. Kayak gitu teman-teman. Ada nggak nih teman-teman yang suka berbagi tugas dengan suaminya? Boleh terus di kolom komentar ya. Nah, barangkali buat teman-teman yang belum pernah masak sayur tewel atau sayur nangka muda seperti ini, boleh request resep dari aku, ini rasanya enak banget. Dan semoga dari setiap resep yang aku share ini bisa bermanfaat, bisa menginspirasi juga, dan bisa jadi menu baru ya teman-teman di keluarga kalian, atau bisa juga jadi ide jualan. Karena aku juga kalau jualan sayur tewel, sayur nangka pakai resep ini sama aja. Dan ngomong-ngomong masalah sayur ya, aku tuh kemarin sempet diteror sama ibu-ibu perumahan. Katanya, kenapa sih Tante Nia sekarang nggak pernah jualan lagi? Kenapa nggak jualan sayur matang aja gitu kan? Biar kita-kita ini kan nggak sibuk masak. Karena kita kan sekarang udah sibuk antar jemput sekolah. Jadi Tante Nia, yuk kita jualan sayur matang lagi. Kemarin aku sempet dirayu-rayu seperti itu ya teman-teman, Masya Allah. Jadi aku berpikir juga, iya juga ya, kenapa juga aku nggak jualan sayur matang lagi. Toh bisa sambil aku bikin konten juga kan dari aktivitas jualan aku. Pokoknya ya, aku menikmati setiap proses kehidupan aku setiap harinya gitu. Oke ya, ini selesai semuanya, dan berhubung sayurnya masih banyak banget, jadi aku mau bagiin lagi buat tetangga aku. Nah, jadinya aku mau bagiin, nanti suami aku aja yang nganterin teman-teman. Tadinya aku mau masukin pakai plastik, tapi berhubung aku punya wadah tin wall seperti ini banyak, jadi ya udah aku pakai wadah ini aja. Oke, ini videonya udah mau selesai aja ya teman-teman. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nontonin video aku dari awal sampai akhir. Semoga video aku bermanfaat, menginspirasi, dan menghibur. Aku akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.